4 kerajaan yang pernah berkuasa menguasai Israel. Yang pertama Babylon, kemudian Persia, kemudian Yunani, kemudian Romawi. Kita membaca sangat jelas dalam Alkitab tentang 3 kerajaan, yaitu Babylon, Persia, dan Romawi. Tetapi Yunani tidak begitu jelas, memang disinggung sedikit, tapi tidak begitu jelas. Dan terutama pada masa sekitar 400 tahun itu, di mana tidak ada tulisan apa-apa yang masuk ke dalam Alkitab, itulah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itulah pada zaman itulah terutama cukup lama Yunani berkuasa atas Israel. Nah, kita tentu mengenal nama seorang kaisar yang sangat terkenal, walaupun dia meninggal sudah sekitar 300-an tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, yaitu Kaisar Alexander Agung. Kebanyakan orang yang ada nama Alexandernya itu termasuk mama saya dan termasuk Abigail juga. Nama tengahnya ada Alexandria, Alexandrina dan sebagainya, dan yang laki-laki Alexander itu kebanyakan diambil dari nama orang ini, Alexander Agung. Kita tahu bahwa orang-orang berlatar belakang Arab atau yang berlatar belakang Muslim juga memakai namanya, tapi mereka rubah sedikit menjadi Iskandar Agung. Tetapi Alexander Agung dalam puncak kejayaannya kira-kira 300-an tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, dia mati. Dia sakit, tidak bisa disembuhkan dan mati. Lalu kerajaannya pecah jadi 4. Pecah menjadi 4. Salah satunya yang dipimpin oleh dinasti Seleucus, begitu kira-kira ucapannya. Bapak Ibu yang belajar sejarah bangsa Yahudi pasti akan menemukan itu. Nah, pada satu ketika kurang lebih 160 tahun sebelum Yesus lahir, jadi ingat Alexander Agung meninggal 300-an tahun sebelum Yesus lahir, 160 tahun sebelum Yesus lahir, berarti sudah 100 tahun lebih kemudian. Lalu timbullah pemberontakan dari orang Israel yang dipimpin oleh keluarga Makabeus. Mungkin kalau kita belajar sejarah Yahudi pasti kita kenal nama-nama itu. Yudas Makabeus, Simon Makabeus dan sebagainya. Keluarga ini memimpin pemberontakan terhadap pecahan kerajaan Yunani di bawah dinasti Seleucus yang menguasai Israel waktu itu, dan berhasil menang memang. Pemberontakannya dipimpin oleh keluarga Makabeus ini berhasil memenangkan pertempuran dan sempat menguasai kembali Israel selama kurang lebih 7 tahun. Jadi 167 sampai 160 sebelum Masehi. Nah, pada waktu mereka keluarga Makabeus berhasil mengalahkan dinasti Seleucus yang berkuasa atas Israel itu, dan mereka masuk dengan pasukannya kembali ke kota Yerusalem, orang-orang Israel menyambut mereka sebagai Mesias. Mereka membawa daun-daun palma dan menyambut pahlawan-pahlawan perang itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya membaca beberapa komentar Alkitab tentang nats kita hari ini. Beberapa ahli Perjanjian Baru menyinggung hal itu dan mengatakan perasaan kemenangan yang sama ada pada orang-orang yang menyambut Yesus masuk ke Yerusalem waktu itu, seperti perasaan kemenangan nostalgia mereka terhadap kemenangan keluarga Makabeus 160-an tahun sebelumnya. Mereka mengangkat daun palma dan menyambut Yesus sebagai Mesias, dan kita lihat di situ mereka berseru dalam ayat yang ke-9, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Malah mereka tambahkan dengan lebih jelas di ayat 10, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dengan menyebut nama kerajaan Bapa kita Daud, orang Israel sekali lagi, orang Yahudi sekali lagi menunjukkan harapan mereka yang sudah pernah terjadi pada zaman keluarga Makabeus, tetapi kemudian hanya bertahan 7 tahun, lalu gagal lagi, dikalahkan lagi oleh Yunani atau Romawi kemudian, dan mereka pikir ini ada lagi yang mungkin lebih hebat dari keluarga Makabeus, karena dia bisa bikin mujizat, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, dia bisa mengubah air menjadi anggur dan sebagainya. Jadi mungkin ini lebih hebat dari keluarga Makabeus yang pernah mengalahkan dinasti Seleucus dulu. Jadi mari kita sambut sebagai pahlawan perang yang akan menyelamatkan Israel. Dan memang Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah membaca-baca arti kata Hosana itu. Kita kebanyakan memang melihat kata Hosana seolah-olah sama dengan kata haleluya.
dan memang dipakai hampir sama. Tetapi sebenarnya aslinya ada perbedaan arti dari bahasa Ibrani. Memang kemudian masuk menjadi bahasa Yunani juga sebagai bahasa yang dipakai untuk menulis perjanjian baru, maaf. Tetapi itu datang dari bahasa Ibrani Aram. Bapak mungkin ingat bahwa bahasa orang Israel asli itu bahasa Ibrani, tetapi sejak mereka dibuang ke Babilonia, mereka terpengaruh dan kembali dari Babylon masuk kembali ke Israel, mereka sudah lebih banyak memakai bahasa Aram. Sehingga Tuhan Yesus pun diperkirakan Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya itu lebih banyak memakai bahasa Aram daripada bahasa Ibrani. Hanya memang Alkitab ditulis di bawah pengaruh budaya Yunani yang begitu kuat sehingga ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, dari bahasa Ibrani Aram itu kata Hosana berarti selamatkan kami atau Tuhan selamatkan kami. Bahkan ada ahli bahasa yang mengatakan bahwa akar katanya itu sebenarnya mengatakan kira-kira seperti kita sekarang mengatakan SOS. Selamatkan kami sekarang. Nah, itulah yang diserukan oleh orang-orang waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Selamatkan kami sekarang. Diberkatilah dia yang datang dalam mereka percaya ini Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Seperti sebelumnya 160-an tahun sebelumnya keluarga Makabeus menyelamatkan mereka dari penjajahan dinasti Seleukus, pecahan kerajaan Yunani itu. Bapak Ibu sekalian, dan memang mereka menyebut kerajaan Bapa kita Daud, artinya mereka percaya ini keturunan Daud yang memang harus jadi raja. Kerajaan raja-raja Israel itu memang dari keturunan Daud yang harus jadi raja. Nah, kita melihat di sini beberapa kali di dalam bagian lain dari Injil-Injil berapa kali Tuhan Yesus menolak untuk dipopulerkan secara paksa. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lalu Tuhan Yesus mengatakan jangan beritahu kepada siapa-siapa, laporkan dirimu pada imam dan sebagainya. Mengapa sekarang Tuhan Yesus tidak menolak? Tidak menolak untuk dipuja-puji oleh hampir seluruh kota Yerusalem, Hosana, selamatkan kami. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Alasannya Bapak Ibu ada beberapa. Pertama karena waktu Tuhan Yesus untuk dinyatakan sebagai raja memang sudah tiba. Sudah hampir tiba waktunya dia harus menjadi raja yang menyelamatkan umatnya dengan jalan dimuliakan di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus tidak lagi berpikir bahwa dia harus menyembunyikan diri sejenak supaya tidak mendatangkan keributan besar. Karena dia memang harus menyatakan diri bahwa dia seorang raja. Dan bukan hanya karena seruan orang-orang ini. Hosana, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Bukan hanya seruan mereka, tetapi tindakan-tindakan Tuhan Yesus sebelumnya sudah menyatakan dirinya sebagai raja. Kita baca dari beberapa ayat yang pertama. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan begini, ayat 2 ini. Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, jadi kampung yang persis di depan desa atau kota kecil Betania yang terletak di sebelah timur di atas bukit Zaitun di sebelah timur kota Yerusalem. Tuhan Yesus bilang pergi kampung di depan, lalu nanti kamu lihat di situ ada seekor keledai muda sedang terikat, tertambat di sini bahasa Indonesia yang agak baku. Terikat, belum pernah ditunggangi orang, lepaskan keledai itu dan bawa kemari. Dan jika ada orang, ayat 3, jika ada orang mengatakan padamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Dan kita membaca ayat yang ke-5 dan ke-6, ketika memang betul-betul orang tanya, bayangkan keledai diikat sini, murid-murid Tuhan Yesus datang dan ambil buka, tentu saja orang dekat situ tanya, kamu buat apa? Kenapa ambil keledai itu? Tapi bisa bayangkan kalau memarkir sepeda motor di rumah lalu ada orang yang tidak dikenal datang langsung ambil naik mau pergi. Pasti tanya, paling tidak tanya apa ya ini karena kehendak Tuhan tidak terjadi pengeroyokan seperti umumnya di Indonesia, tapi pasti bertanya. Itu biasa bahwa itu tidak ada hal yang aneh. Tetapi yang aneh ialah Tuhan Yesus katakan kalau ada orang tanya begitu bilang saja Tuhan memerlukannya dan dia akan mengembalikan sini. Dan kita melihat kesaksian ayat yang ke-6 bahwa setelah murid-murid menjawab seperti itu, orang-orang itu yang bertanya itu membiarkan mereka pergi, membiarkan mereka bawa keledai itu. Aneh memang, aneh.
Tapi disitulah Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai raja. Bapak Ibu, ini bukan negara demokrasi. Jadi kalau Perdana Menteri mau pakai uang $5.000 untuk buat sesuatu harus laporkan ke bendahara negara atau parlemen atau sebagainya. Tidak. Ini kerajaan. Semua negara waktu itu kerajaan absolut. Kalau raja lihat, oh ini kudanya Pak Nil bagus sekali, dia akan bilang, Pak Kris tolong pergi ke Pak Nil, bilang saya butuh kudanya, bawa sini saya mau pakai. Harus kasih, tidak boleh tidak. Lalu raja lihat-lihat, ini sepeda domba, anak ayam, bukan anak ayam atau bebeknya, mungkin Bang Marshall, wah badannya bagus, kalau dipotong pasti dagingnya lezat, gampang saya tinggal suruh Saudara Denisa tolong ambil ayamnya Bang Marshall, bawa sini saya mau makan malam ini dengan tamu. Tidak boleh menolak, tidak bisa. Dan saya pikir mungkin Bapak Ibu pernah membaca cerita atau penjelasan-penjelasan seperti itu dalam kehidupan raja-raja zaman dulu. Dan itu juga terjadi di Israel. Tuhan Yesus menunjukkan dengan dalam konteks itu bahwa dia memang raja. Kalau diminta keledai itu, kasih. Tidak akan ada orang yang menolak. Dan memang itu terjadi. Itu terjadi. Mereka bilang Tuhan menginginkannya dan diberikan, keledai itu diberikan begitu saja. Lalu yang berikut, satu hal lagi yang bisa menjadi indikasi bahwa Tuhan Yesus sedang menunjukkan dirinya sebagai raja ialah dia katakan situ, pergilah ke kampung itu, kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Jadi keledai itu belum pernah ada yang menunggang. Dan memang pada zaman itu kalau raja punya kuda atau keledai, tidak boleh ada orang lain yang menaikinya. Hanya raja saja yang boleh. Nah, kalau itu masih masuk akal sampai saat ini Bapak Ibu, ke mobil kepresidenan juga saya tidak bisa pergi dan Pak Jokowi pinjam mobilnya saya mau pergi ke Blok M, tidak mungkin. Tidak bisa. Nah, dan apalagi zaman itu. Jadi dengan minimal dua hal itu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia memang raja. Dan memang dia datang dalam nama Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Sehingga dia membiarkan ketika mereka berteriak Hosana. Dalam Injil yang lain, ketika orang-orang berteriak seperti itu, para orang Farisi mengatakan kepada Tuhan Yesus, suruh murid-muridmu, pengikutmu diam. Dan Tuhan Yesus mengatakan kalau mereka diam nanti batu-batu ini akan berseru memuji Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa memang dia betul-betul datang untuk menyelamatkan. Hanya sangat sayangnya seperti pemahaman Simon Petrus yang pernah salah tentang Mesias. Dia tidak menginginkan bahwa Mesias itu menderita. Padahal Mesias memang harus menderita sesuai nubuat Yesaya pasal 53. Orang-orang ini juga tidak memahami Mesias atau raja yang penyelamat itu seperti yang Tuhan kehendaki. Mereka menginginkan dia menjadi seperti keluarga Makabeus yang menyelamatkan mereka dari penjajah secara politik atau secara fisik. Bukan menyelamatkan mereka dari dosa, dari hukuman murka Allah yang kekal. Sehingga Bapak Ibu sekalian beberapa saat kemudian, ketika mereka melihat bahwa dia ternyata tidak menjadi raja yang menyelamatkan Israel secara politik, paling tidak sebagian dari orang-orang ini tidak lagi berseru Hosana. Tapi mereka berseru, salibkan dia. Salibkan dia. Dan itu banyak terjadi. Sampai saat ini. Orang-orang pergi ke gereja dari kecil, lalu ada sesuatu terjadi. Tidak mau percaya Tuhan lagi. Salibkan, Tuhan out dari hidup saya. Dan ini pelajaran yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Mengapa? Karena pemahaman mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 53 misalnya di antara beberapa ayat perjanjian lama yang lain menyatakan bahwa Mesias datang dan dia harus menderita. Dia memang raja yang menyelamatkan. Dia pantas dipuji dengan teriakan Hosana. Tetapi dia menyelamatkan kita dari murka Allah. Dia harus menderita, berkorban untuk kita, untuk umatnya, untuk kita umatnya.
Bukan menjadi raja secara politik seperti yang diperjuangkan oleh keluarga Makabeus itu. Sehingga beberapa hari kemudian pada hari Jumat, pada Minggu Palma, mereka berseru Hosana. Pada Jumat Agung mereka berseru salibkan dia. Mereka tidak menginginkan lagi Raja Mesias yang datang untuk menderita, untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Bapak Ibu sekalian, ini juga pelajaran yang sangat mahal, sangat penting bagi kita semua. Maukah Bapak Ibu menerima Kristus? Terutama dan mungkin, ini hanya mungkin, saya katakan mungkin karena kemungkinan besar tidak terjadi sepenuhnya. Dan mungkin hanya menjadi juru selamat yang menyelamatkan kita dari murka Allah di neraka nanti. Mungkin tidak menjadi Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup ini. Ini sering menjadi isi dari khotbah saya. Karena memang saya sebagai salah seorang pendeta, saya harus memerangi pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang berseliweran di luar sana. Tentang kesuksesan, kemakmuran orang yang mengikuti Tuhan. Padahal Yohanes Pembaptis dan Yesus hidup menderita sampai habis masa hidup mereka di dunia ini. Tapi mereka pasti mendapat tempat yang utama dalam kerajaan Allah yang kekal di sana. Maukah kita menyambut Kristus sebagai Mesias yang menderita? Bukan seperti keluarga Makabeus yang memberikan kesenangan sesaat pada orang Israel. Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua juga. Dan Bapak pasti tahu bahwa saya belum lama membaca satu perdebatan tentang vaksin di Facebook di Australia sini. Lalu ada orang yang menyinggung tentang begitu banyak, syukurlah di Australia tidak begitu berat, tapi ada orang yang bersyukur pada Tuhan. Lalu ada yang bertanya, itu lihat di Amerika 500 juta lebih orang mati. Mana Tuhan? Seperti itu. Kalau Yesus hanya sebagai juru selamat menyelamatkan kita dari dosa kita, tidak menyelamatkan kita dari beberapa kesusahan di dunia ini, banyak orang menyalibkan, menolak dia. Dan itu terjadi. Pada waktu dia datang ke Yerusalem dan kemudian dia disalibkan. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, Injil ini ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita menerima dia, dan Tuhan menginginkan itu. Tuhan Yesus katakan berkali-kali, siapa mau mengikut aku harus memikul salibnya, menyangkal diri dan mengikut aku. Artinya apa? Artinya kamu jangan takut. Keselamatan yang kekal sudah terjamin untuk kamu. Di sini, di bumi ini. Kamu dan seluruh dunia sudah ada di dalam dosa. Jadi jangan berharap dia selalu datang seperti keluarga Makabeus memberikan kelepasan sesaat dari masalah atau problem, kesedihan, kesusahan kita. Tapi pasti semua itu akan berakhir. So memang hidup kita di dunia juga sementara. Dan dia datang di Yerusalem dulu untuk memastikan hidup kekal bagi kita lewat penghukumannya di atas kayu salib. Siapa mau menyambut Yesus dengan pemahaman teologi yang benar, Alkitabiah dan Injili seperti itu? Hati-hati Bapak Ibu, banyak orang berkata di luar sana, saya kira tidak perlu teologi, saya cuma perlu Yesus saja. Ya, itu perkataan seperti itu juga adalah satu teologi yang tidak tepat. Kata teologi Bapak Ibu tahu kan, ilmu tentang Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Yang namanya ilmu kan tidak perlu di sekolah dan tidak mesti di sekolah dan diuji oleh dosen atau guru dan sebagainya. Tapi pelajaran seperti ini dan tiap hari kita belajar supaya mengenal Yesus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia inginkan kita menyambut dia sebagai juru selamat. Yang lain itu dia tambahkan kalau dianggap kita perlu. Seperti yang beberapa kali saya singgung, Lazarus yang Tuhan Yesus ceritakan, orang pengemis itu. Malah dalam pandangan Tuhan dia malah tidak perlu seumur hidupnya, dalam pandangan Tuhan dia tidak perlu sembuh, tidak perlu keluar dari kemiskinannya, tidak perlu berhenti jadi pengemis. Menurut Tuhan dia tidak perlu lepas dari semua itu. Sebab apa? Sebab surga sudah tersedia bagi dia. Entah berapa puluh tahun penderitaan di dunia ini, di sana ribuan tahun kekal, tidak ada lagi semua itu. Dan itu pelajaran sulit Bapak Ibu. Saya tahu gampang buat dipahami secara intelektual, tapi sulit diterima
oleh hati pikiran kita manusia yang memang baru keluar dari sini sudah melihat departemen keuangan di sana, sudah melihat Parliament House di belakang sana. Jadi kita pikir apa salahnya kalau saya juga ingin menikmati sebagian dari kemegahan dunia ini. Tapi Tuhan kadang-kadang menghalangi kita untuk menikmati semua itu. Karena dia ingin mengajar kita bahwa kemegahan yang jauh lebih besar dari semua itu sudah disiapkan dan itu kekal, tidak sementara 70 atau 80 tahun di dunia ini. Dan untuk itu dia masuk ke Yerusalem untuk menderita. Maukah kita berkata hosana walaupun Yesus itu Mesias yang menderita, bukan Mesias yang memberikan kita kemenangan sesaat seperti yang diberikan oleh keluarga Makabeus sekitar 160 tahun sebelum Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Kemudian Yesus masuk ke Yerusalem. Ayat 11, ayat terakhir bacaan kita. Sampai Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Sana ia meninjau semuanya, tapi hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi lihat Bapak Ibu, Yesus tidak masuk lalu mengatakan, banyak orang mendukung saya, mari kita mulai berunding bagaimana caranya supaya saya dapat posisi sebagai pimpinan atau apa. Tidak. Dia lihat mereka semua berteriak hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan dan sebagainya. Tapi dia cuma lihat keliling pergi ke Bait Suci. Ya, ada pengkhotbah mengatakan dia seperti anti klimaks ya. Jadi orang bersorak begitu banyak satu kota. Dia lihat keliling pergi ke Bait Suci, lihat-lihat lalu oke, sudah keluar. Mari kita pergi ke Betania, ke kampung kecil yang terletak di Bukit Zaitun itu. Mengapa begitu Bapak Ibu? Kurang lebih tahun 586 sebelum Masehi, waktu orang Israel dibuang ke Babilonia untuk pertama kalinya oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Pada saat dekat-dekat saat itu, mungkin sedikit sebelum atau sedikit sesudah itu, Nabi Yeskiel mendapat penglihatan dari Tuhan. Kita bisa baca dalam Yeskiel pasal 10, Yeskiel pasal 10 ayat yang ke 18, kemudian pasal 11 ayat yang ke-23. Dalam Yeskiel 10 ayat yang ke-18 Bapak Ibu sekalian, dikatakan Yeskiel mendapat penglihatan dari Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan meninggalkan Bait Suci. Tuhan anggap bangsa ini sudah tidak taat lagi, tidak setia. Kemuliaan Tuhan keluar dari Bait Suci. Jadi Bait Suci segera akan dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel karena orang di situ tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka sudah memberontak terhadap Tuhan. Kita baca ayat 18 dari Yeskiel pasal 10 mengatakan begini. Yeskiel melihat ini ya, lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu Bait Suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Ya, jadi pasukan malaikat itu. Nah, kemudian pasal 11 Yeskiel 11 ayat yang ke-23 dikatakan lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota, maksudnya kota Yerusalem, jadi sudah keluar dari Bait Suci. Lalu kemuliaan Tuhan juga keluar dari kota Yerusalem, sehingga Yerusalem akhirnya dihancurkan juga oleh Babylon beberapa tahun kemudian. Nah, ayat 23 di Yeskiel 11 mengatakan lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas tengah-tengah kota, dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota itu. Nah, gunung yang di sebelah timur kota Yerusalem itu adalah gunung atau Bukit Zaitun. Di situ terletak kampung yang bernama Betania. Kemuliaan Tuhan keluar dari Bait Suci, keluar dari Yerusalem, naik dan hinggap di Betania, di sebelah timur, gunung di sebelah timur kota Yerusalem itu. Sekarang Yesus yang adalah kemuliaan Tuhan sepenuhnya, dia keluar dari Yerusalem, dari Bait Suci dia keluar, lalu keluar dari Yerusalem, dia pergi ke Betania. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-11. Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Dan besoknya, dia dan murid-muridnya datang dan menyucikan Bait Suci. Itu kita baca dalam Markus 11 ayat 15 dan seterusnya sampai 19. Dia katakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyaman. Jadi tadinya kemuliaan Tuhan pada zaman Nabi Yeskiel terlihat keluar dari Bait Suci, keluar dari Yerusalem, pergi di Betania.
Sekarang kemuliaan Tuhan yaitu Yesus sendiri turun dari Betania, masuk ke Yerusalem dan masuk ke bait suci untuk menyucikannya. Jadi Yesus ingin mengatakan bahwa dialah kemuliaan Tuhan itu. Siapa yang menyambut dia dengan iman akan menerima kemuliaan yang kekal. Dan itu disaksikan oleh Alkitab Bapak Ibu sebagai bagian terakhir dari renungan kita. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 ketika Yohanes melihat orang-orang yang berdiri di depan takhta Allah pada hari sesudah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-14 misalnya, ayat yang ke-9 dan ke-10 lebih dulu, Yohanes bertanya tentang siapa orang-orang itu. Penetua itu bertanya dan Yohanes menanyakan balik. Lalu dikatakan di sini, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku bangsa dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Mereka memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, ayat 10. Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Jadi pada zaman ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang berteriak, Hosana, selamatkan kami. Sekarang orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, berdiri pada hari kedatangan Tuhan Yesus, berdiri di hadapan takhta Allah dan takhta Yesus Anak Domba, dan mengaku bahwa keselamatan dari Allah yang duduk di atas takhta dan dari Anak Domba. Dan bagi Anak Domba, artinya bagi Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, lalu ketika Yohanes bertanya siapa mereka itu, orang ini penetua itu mengatakan padanya dalam ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal yang ke-7. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahui. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka yang menyambut Yesus di Yerusalem, sebagian tidak ikut menyambut Yesus di dalam ketika Yesus datang kedua kali dalam kemuliaannya. Sebab mereka tidak rela menghadapi kesusahan besar dalam hidup mereka. Mereka mau Yesus datang menyelamatkan mereka dari segala kesusahan duniawi seperti keluarga Makabeus lakukan 100 lebih tahun sebelumnya. Tetapi orang-orang yang melewati kesusahan besar menurut Wahyu pasal 14, dan saya coba mengecek bahasa aslinya, bahasa Yunani, kesusahan itu juga bisa diterjemahkan sebagai penyiksaan, persecution. Jadi mereka yang rela mengikuti Yesus dalam penderitaannya dan mengalami kesusahan, termasuk murid-muridnya dulu yang semua kecuali Yohanes semuanya dibunuh karena kesaksian mereka. Mereka nanti akan berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah dan memegang daun-daun palma dan mengaku dengan bahwa memang keselamatan datang dari Allah dan dari Anak Domba. Pertanyaannya Bapak Ibu, maukah kita berada di antara mereka yang tidak ikut sambut Yesus di Yerusalem, tapi menyambut Yesus di hadapan takhta Anak Domba pada waktu Yesus datang kedua kali? Bagi yang mau, Yesus menunjukkan satu jalan. Saya tidak memakai kata satu syarat ya, karena syaratnya hanya penyaliban di kayu salib. Tapi Yesus menunjukkan satu jalan. Mereka harus melewati kesusahan besar. Dan jubah mereka harus diputihkan dengan darah Anak Domba. Artinya apa? Kita harus mohon ampun atas semua dosa kita. Orang datang ke gereja bukan karena merasa diri lebih suci dari semua orang di luar sana. Tapi justru karena merasa diri berdosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga kita diputihkan dengan basuhan darah domba Allah. Dan yang kedua, harus bersaksi dengan cara apapun. Walaupun kadang-kadang itu membuat kita menghadapi kesusahan. Bahkan penyiksaan, kalaupun tidak secara fisik karena kita tidak berada di Palestina 2000 tahun lalu. Tapi secara mental, secara psikologis, kita bisa mengalami penyiksaan karena iman kita. Lihat yang namanya Israel Folau. Menyebutkan ayat Alkitab di Twitternya atau Facebooknya, saya lupa. Dipecat dari jabatannya, dari posisinya sebagai pemain football Australia dengan gaji yang begitu mahal.
hilang pekerjaan jutaan dolar. Itu penyiksaan. Saya tidak bisa jelaskan terlalu panjang, mengingat waktu juga Bapak Ibu, tapi saya juga tidak suka, kita tidak suka. Tapi orang beriman harus rela memikul salib dan menyangkal diri untuk mengikuti Yesus. Dan hanya orang-orang yang begitu Bapak Ibu, yang pada hari kedatangan Tuhan akan berdiri dan berteriak, keselamatan datang dari Allah dan dari Anak Domba, dengan memegang daun palem, dengan jubah putih di hadapan takhta Allah. Jadi Minggu Palma ini jangan hanya mengingat Yesus yang masih ke Yerusalem, tapi ingatlah Yesus akan datang kembali di atas tahtanya. Pada saat itu kita yang memegang daun palma atau apapun simbol yang ingin dikatakan dengan daun palma di dalam Wahyu pasal 7 ini, dan menyambut, mengaku bahwa keselamatan datang dari Dia, akan mengeluh-elukan Dia, bukan hanya untuk 1 hari, 2 hari, tapi selama-lamanya. Asalkan kita juga rela selama di dunia ini ikut mengalami kesusahan dan dibasuh dosa kita, mengaku dosa kita dan dibasuh dengan darah Anak Domba Allah. Amin.